Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Nabila Nusadia. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan presentasi mengenai bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Pertama yang akan dibahas adalah keragaman. Nah, jadi keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, budaya, agama, ras, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bersatu dalam keragaman. Perbedaan dan keragaman merupakan keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah akan menguji umat-umatnya dari perbedaan tersebut. Keragaman terlihat dalam penciptaan binatang, tumbuhan, hal gaib, dan hal nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, doktrin, ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan lain-lain. Nah, jadi kan di dunia ini banyak perbedaan. Islam telah mengisyaratkan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah dengan segala urusan. Dan janganlah menaruh kebencian kepada kelompok lain. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat, jangan sampai jadi menaruh kebencian. Selanjutnya, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi dalam Quran surat ini tuh ada tafsirnya. Nah, tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, kita harus tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap pelanggar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Di samping itu, Rasulullah senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam ayat tersebut disebutkan 3 sikap bermusyawarah. Yang pertama, lemah lembut. Yang kedua, tidak kasar. Yang ketiga, tidak berhati keras. Adapun sikap setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah, karena pastikan dalam suatu musyawarah terdapat perbedaan pendapat. Jadi harus saling maafan. Inti dari ayat tersebut adalah menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur musyawarah, dan lain sebagainya yang merupakan unsur-unsur demokrasi. Di sini saya akan membahas demokrasi dan syuro. Yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi itu berasal dari 2 kata. Yang pertama, demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan. Nah, demokrasi juga mempunyai pengertian secara istilah. Ada 2 pengertian secara istilah. Yang pertama, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah. Di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di banyak orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pengertian yang kedua adalah demokrasi dimaknai sebagai konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan masyarakat. Itu tadi pengertian demokrasi. Selanjutnya, kita kembali dulu. Mana? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syuro.
Jadi, menurut bahasa dalam Kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughoh, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Kemudian ada pengertian syuro menurut para ulama. Jadi yang pertama ada pengertian syuro menurut fikih kontemporer. Dalam Asyuro fi Zili Nizami al-Hukm al-Islami, syuro adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Selanjutnya ada pengertian syuro menurut Ibnu al-Arabi al-Maliki. Dalam Ahkam Al-Quran, syuro didefinisikan dengan berkumpul untuk meminta pendapat yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki, jadi kayak musyawarah gitu. Selanjutnya ada pengertian syuro menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antar peserta syuro. Jadi pengertiannya hampir mirip-mirip. Selanjutnya adalah persamaan antara demokrasi dan syuro. Syuro merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan menyalurkan pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan pada tiap individu, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Di satu sisi lainnya, terdapat nilai-nilai demokrasi dalam syuro, dan pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan Islam. Selanjutnya adalah keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak. Jadi, menurut pandangan para ulama tentang demokrasi, itu ada yang menolak secara langsung, ada juga yang menerima, tapi dengan syarat tertentu. Nah, jadi ada ulama yang pertama adalah Abdul Al-Maududi. Jadi, Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Jadi, Al-Maududi itu termasuk salah satu ulama yang menolak demokrasi. Karena menurutnya dalam Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetap segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk pertentangan Barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler. Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau Barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Jadi bukan berdasarkan demokrasi gitu, kalau menurut pandangan Abdul Al-Maududi. Selanjutnya ada menurut Muhammad Iqbal. Jadi menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Jadi Muhammad Iqbal juga hampir sependapat dengan yang pertama, yang Abdul Al-Maududi. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi ansich seperti yang dipraktekkan di Barat. Nah, ada 5 model demokrasi yang ditawarkan oleh Iqbal. Yang pertama, tauhid sebagai landasan asasi. Yang kedua, kepatuhan pada hukum. Yang ketiga, toleransi sesama warga. Yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Dan yang terakhir, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Selanjutnya ada menurut Muhammad Imarah. Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif atau membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara itu, dalam sistem syuro atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Jadi, Allah yang berposisi sebagai syari atau legislator dan manusia sebagai faqih atau yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia mempunyai kewenangan legislatif dan eksekutif. Sedangkan dalam pandangan Islam, Allah lah pemegang otoritas tersebut. Selanjutnya ada pandangan menurut Yusuf Al-Qardawi.
Menurut Al-Qardawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang layak menjadi pemimpin. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi kan adil gitu kan. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta otoritas pengadilan juga sejalan dengan Islam. Selanjutnya ada pendapat menurut Salim Ali Al-Bahasnawi. Jadi pandangan Salim Ali Al-Bahasnawi mengenai demokrasi dan syuro ini ada sisi baik dan sisi negatifnya. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara itu, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas dan dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia yang berkaitan dengan demokrasi dan syuro. Jadi yang pertama, berpartisipasi dalam membangun bangsa. Jadi kita harus ikut serta gitu dalam membangun bangsa ini. Kemudian menolak segala bentuk diskriminasi. Jadi kita harus hidup dengan toleransi. Kemudian senantiasa bermusyawarah. Jadi dalam mengambil setiap keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan dilakukan secara bersama-sama atau bermusyawarah agar dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang mutlak. Kemudian menerima keputusan bersama. Jadi setelah dilakukannya musyawarah, kita harus bisa menerima keputusan yang telah dihasilkan apapun hasilnya. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita juga, karena kan setiap orang beda-beda. Jadi diambilnya dari keputusan mayoritas biasanya. Selanjutnya berlapang dada untuk saling memaafkan, karena kan tadi ya pasti ada perbedaan pendapat, maka dari itu kita harus berlapang dada untuk saling memaafkan. Selanjutnya menghargai pendapat orang lain. Kalau bermusyawarah itu pasti kan pendapatnya macam-macam, jadi kita juga harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Jadi nggak boleh cuman pendapat kita doang yang harus didengerin. Yang terakhir, bersikap lemah lembut ketika menyampaikan pendapat. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.